Bedah ortogantik dilakukan agar posisi rahang bawah dan atas simetris dengan kepala. Tujuan lanjutannya bukan hanya sebagai perbaikan estetika wajah, melainkan untuk memperbaiki fungsi kunyah. Biaya operasi gergaji rahang atau operasi rahang sendiri umumnya berbeda-beda di setiap rumah sakit. Ini tergantung dengan tindakan yang dilakukan. Nah, jika Sobat Vivisi tertarik untuk melakukan prosedur ini, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui hal-hal yang akan disampaikan Dr. Gwendy Aniko, dokter spesialis bedah plastik berikut ini. Apa itu ortognatik? Ortognatik itu adalah operasi rahang yang berkaitan dengan bukan hanya rahang tapi juga dengan gigi-geligi. Jadi nanti sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kapan perlu menjalani ortognatik? Jadi ortognatik itu kan operasi rahang ini banyak ya. Lebih banyak itu pada daerah misalnya rahang yang lebar. Ya, rahang lebar ada khas-khas dari suku tertentu di mana rahang ini jadi petak. Kalau kita agak lancip, dia petak. Nah ini operasi rahang juga. Ada yang rahang itu yang di bawahnya itu agak ke dalam. Ya, jadi yang di depannya, jadi kayak cakil gitu loh. Jadi tapi ada yang kayak pailul. Kalau kita baca di Kompas zaman dulu tuh pailul ya, yang ininya ke depan. Nah, jadi masing-masing tujuannya adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi kalau masuk ke dalam kita keluarkan, kalau dia terlalu ke depan kita tarik ke belakang. Nah, nanti tentu akan berhubungan dengan gigi-gigi yang ada di daerah. Tapi yang salah satu yang paling banyak itu biasanya rahang yang di sudut ini. Kalau sudut ini lebih sederhana atau cuma dagu doang yang perlu diturunkan ke bawah juga sederhana. Apa yang perlu diketahui sebelum menjalani prosedur ortognatik? Sebenarnya kalau ortognatik ini kan memang imaging wajah itu nggak bisa kita lihat hanya kalau kita lihat oh ini tulang belulangnya kurang atau enggak. Kita harus lihat lagi dengan foto 3 dimensi di mana sih yang masalah di daerah rahangnya. Ini kan yang biasa kan rahang bawah. Nah rahang bawah ini setelah kita evaluasi bersama, lihat dari foto 3D-nya, 3D wajah, dia akan lihat tuh, oh ini tulangnya memang agak sedikit segi 4 atau kita lihat dari samping kok ininya terlalu ke dalam. Nah itu persiapan-persiapan yang kita harus lakukan bahwa pasien itu harus siap bahwa kalau kita mau operasi, operasinya apa nih? Memajukan, memundurkan atau nambah atau kita geserkan. Jadi setelah kita potong ke rahangnya nih potong baru nanti kita bisa tahu mau kemana. Dan itu biasanya kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada konsultasi dengan bidang yang lain. Apa yang harus dilakukan sebelum prosedur ortognatik? Jadi sebelum kita melakukan tindakan ortognatic surgery, ya, yang pasti kalau seandainya dia ingin menggeser tulang rahangnya, maka ini akan kita buat nanti yang namanya cetakan khusus. Nanti apakah ini mau digeser ke depan atau mau digeser ke belakang, dibikin cetakan khusus. Nah itu kita akan bekerja sama nanti dengan dokter gigi karena dia yang nanti akan bisa meletakkan ini. Dan kemudian nanti setelah kita tahu itu kan berdasarkan foto 3 dimensi, foto macam-macam yang kita mau pakai. Nah untuk meletakkan nanti berapa senti, berapa mili yang kita mau geser. Apakah akan satu gigi-geliginya akan dibuang nggak? Karena kan kalau begitu digeser maka gigi-geliginya akan berubah. Nah itu kita ukur berdasarkan cetakan yang ada berapa mili kalau digeser. Nah simulasinya dengan menggunakan cetakan kita geser gini, kemudian nanti kita buat desain. Nah desain ini harus kerjasama bersama-sama dengan nanti dokter bedah mulut pada umumnya. Nah nanti dia akan atur supaya nanti gigi-giginya ketemunya pas. Karena dia akan tahu, oh kira-kira gigi depan itu untuk bisa mencapai berapa
senti persis di bawahnya, berapa mili persis di bawah gigi depan. Gigi bawah itu kan selalu di depan, letaknya di belakang. Nggak mungkin yang gigi depan itu di depan, ya itu yang harus kita mundurin atau sebaliknya. Nah itu tetap akan diukur sedemikian rupa, baru nanti setelah konsultasi berkali-kali membuat cetakan-cetakan khusus untuk simulasi-simulasi, baru kita bisa lakukan tindakan operasi. Bagaimana proses ortognatik? Prosedurnya itu adalah memotong tulang, mau dimajuin, mau dimundurin, terserah. Tapi gimana caranya? Yaitu membuat sayatan, ya. Sayatan yang kita buat itu tentu nggak mungkin kita taruh di luar. Karena kalau kita membuat sayatan di luar itu cuma hanya sekedar memudahkan operator, tapi disaster buat pasien. Kenapa? Lukanya kan kelihatan. Operator itu harus memikirkan bahwa gimana supaya sayatannya tidak kelihatan. Nah, biasanya adalah kita masuk ke dalam mulut. Jadi ada gigi, ada mukosa mulut. Nah, kita sayat di situ. Kita masukin dari bawah, dari dalam, ya, dari dalam kita bebaskan nanti dengan alat tertentu, dengan alat gergaji khusus. Setelah kita ukur-ukur, kita gambar. Nah, kemudian itulah yang kita buang. Nah, kita buang, nanti kita geser. Setelah digeser, dikunci. Dengan apa? Dengan menggunakan plat dan screw. Karena kalau nggak dikunci, dia balik lagi. Nah, jadi ada plat juga. Plat itu seperti plat yang kita biasa pakai untuk kaki, tapi berbeda. Ini mini plate. Mini plate artinya kecil, tipis, nggak teraba. Dan plat ini biar bisa dipertahankan, tidak perlu dibuka, tapi kalau mau dibuang juga boleh. Apa yang harus dilakukan setelah ortognatik? Nah, biasanya setelah prosedur operasi itu yang kita jaga adalah higiene mulut. Higiene mulut itu ada kebersihan rongga mulut. Harus kumur-kumur dengan betadine atau kumur-kumur dengan minosep, kumur-kumur dengan cairan apapun supaya dalam tetap akan bersih. Kemudian untuk gerakan itu dibatasin dulu. Kenapa digerakkan? Karena nanti itu akan mengganggu kondisi posisi daripada tulang belulang. Nah, untuk sementara nanti mungkin akan mengganggu fungsi makan pastinya. Jadi makannya agak sulit ya. Biasanya kita juga harapkan dia makan bubur dulu yang langsung bisa dia telan. Jadi itulah kira-kira yang menjadi kendala nanti setelah operasi. Jadi setelah operasi ya jaga itunya, jaga higiene, jaga jangan sampai terlalu banyak bergerak, jangan banyak ngobrol dulu, ya kemudian nanti jangan sampai dia bergeser. Jadi kalau tidur pun ya hati-hati, kalau bergeser kan nanti akan sulit. Karena yang mempertahankan bentuk itu tetap seperti itu adalah karena kita menggunakan plat mini plate tadi. Komplikasi apa yang mungkin terjadi? Komplikasi yang biasanya kita takutkan untuk orthodontic surgery itu adalah asimetri. Kiri kanan bisa nggak sama, ya. Karena kalau beda sedikit sehingga nanti dia tidak bisa oklusi. Oklusi itu adalah gigi belakang itu ketemu, gigi gerigi itu ketemu normal. Kalau kita menggigit, ya, ini gigit ya kita gigit rasa nggak ada yang ganjel. Nah, kalau itu ada yang ganjel berarti operasi kita tidak sukses. Karena pada saat kita mau motong dan mengunci itu, gigi gerigi di belakang dan depan itu harus langsung dikunci untuk sekian lama. Dan itu dipertahankan. Nah, kalau tidak sama kiri dan kanan, maka mengunyah pun tidak nyaman, semuanya jadi tidak nyaman. Kemudian over treatment artinya yang kita majuin itu terlalu maju ke depan. Jadi walaupun simetri tapi terlalu maju ke depan atau terlalu mundur, masih kurang. Nah, itu mungkin waktu mendesain pertamanya itu yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua bisa terjadi infeksi karena menggunakan plating system, ada benda asing di dalam. Nah, itu karena higiene oral yang kurang bagus. Jadi yang lain-lain sih biasanya sih
tidak menjadi keluhan karena memang kalau infeksi bisa kita atasin. Tapi kalau infeksi ini berkelanjutan, mau nggak mau kita harus buang itu plate, kita harus masuk lagi untuk tindakan mengobati infeksinya. Sekian pembahasan mengenai orthodontic surgery. Saya Dr. Gwendi Aniko, SPPPRE, konsultan bedah mikro. Sampai jumpa pada topik berikutnya.